Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anik Munfiko dengan NIM 1219111333014. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya, yaitu pencarian dan penentuan fonem data bahasa Madura. Dalam pencarian dan penentuan fonem ini terdapat beberapa langkah yang harus diperhatikan. Langkah pertama yaitu membuat korpus data bertranskripsi fonetis. Tujuan dari membuat korpus data berikut adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang akan dilakukan dalam analisis ke depannya. Dalam korpus data ini terdapat 100 data bahasa Madura yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut. Langkah berikutnya yaitu menentukan pasangan bunyi yang dicurigai memiliki kesamaan fonetis. Nah, dari ke-19 pasangan bunyi yang saya sebutkan ini, kesemuanya dapat dibuktikan dalam 100 data bahasa Madura yang akan dianalisis tadi. Langkah ketiga yaitu menentukan bunyi-bunyi apa saja yang berdistribusi komplementer. Di sini saya mengambil dua contoh, yaitu contoh dari fonem K dan fonem L. Contoh dari fonem L yaitu seperti L onset yaitu alakoh dan L koda yaitu alkl. Dari salah satu contoh tersebut dapat dibuktikan bahwa L adalah alofon dari fonem yang sama yaitu fonem L. L sebagai onset silaba dalam seperti contoh alakoh dalam silaba la, kemudian L sebagai koda silaba dalam contoh AKL dalam silaba L. Maka dapat dibuktikan bahwa L adalah alofon dari fonem yang sama yaitu fonem L. Langkah selanjutnya yaitu bunyi-bunyi yang bervariasi bebas. Di sini saya mengambil dari fonem B. Nah, contoh dari alofon B adalah tabuk, bini, kemudian ada bini, ada be. Nah, dari alofon B ada bejem, kemudian beu, kemudian ada juga beje. Nah, kesimpulannya dari alofon B dan B sama-sama berkedudukan sebagai onset silaba seperti tabuk dan bejem, dan mereka berdua memiliki kesamaan fonetis. Maka B dan B adalah alofon yang sama dari fonem B yang bervariasi bebas. Kemudian adalah bunyi berkontras. Bunyi berkontras ini terdapat dua macam, yaitu lingkungan yang sama atau identis dan lingkungan yang mirip atau analogis. Dalam lingkungan yang sama terdapat dalam contoh data bahasa nomor 85 yang berupa ngaber dan data bahasa nomor 87 yang berupa ngober. Dari korpus data tersebut, bunyi A dan bunyi O berkontras dalam lingkungan yang sama, yaitu silaba b dan silaba ber. Jadi bunyi A dan bunyi O merupakan alofon dari fonem yang berbeda, yaitu dari fonem A dan fonem O. Kemudian lingkungan yang mirip atau analogis terdapat dalam contoh data bahasa nomor 17, yaitu contohnya elat, dan data bahasa nomor 19 dengan contoh elong. Dari korpus data tersebut dapat disimpulkan bahwa bunyi A dan bunyi O berkontras dalam lingkungan yang mirip, yaitu dalam silaba E plus L T dan silaba E plus L eng. Jadi bunyi A dan bunyi O merupakan alofon dari fonem yang berbeda, yaitu A dan O. Kemudian langkah berikutnya adalah bunyi yang berubah karena lingkungannya. Di sini saya mengambil contoh dari fonem K, yaitu ada K plosive velar dan K plosive palatal. Contoh dari K plosive velar salah satunya adalah dalam data bahasa nomor 3 yaitu kolek, dan K plosive palatal dalam data bahasa nomor 22 yaitu lakeh. Dapat disimpulkan dari
contoh yang saya tampilkan ini, ternyata K diikuti oleh vokoid belakang yang berupa I, E, A, dan E, dan K plosif palatal yang diikuti oleh vokoid belakang yaitu U, kemudian U, dan O, kemudian O. Maka K dan K plosif velar dan K plosif palatal adalah alofon dari fonem yang sama, yaitu fonem K, dan keduanya berubah karena lingkungan. Kemudian yang terakhir adalah bunyi yang menyebar secara simetris. Di sini saya mengambil contoh dari fonem K, yaitu ada K onset dan K koda. Contoh dari K onset adalah seperti yang ada dalam data bahasa nomor 3 yaitu kolek, kemudian data bahasa nomor 22 yaitu lakeh. Nah, sedangkan dari contoh K koda terdapat dalam data bahasa nomor 12 yang contohnya cetak, kemudian data bahasa nomor 82 yang contohnya noktok. Nah, dari korpus data tersebut dapat dilihat bahwa K onset dan K koda adalah alofon yang sama dari fonem K. Mengapa begitu? Karena keduanya adalah alofon dari fonem K yang menyebar secara simetris pada silaba terbuka seperti dalam contoh K onset yaitu kolek dan lakeh, dan juga menyebar kepada silaba tertutup yaitu dalam contohnya K koda seperti cetak dan noktok. Demikian adalah analisis dari data bahasa Madura yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.